Di tahun 2025 kalian bawa uang 400.000 ke Iran, itu setara dengan... Tapi pada hari ini, tahun 2026 ini, hanya dengan uang 13.000, ya benar 13.000 rupiah, kalian pergi ke Iran, kalian sudah jadi jutawan di sana. Kalian sudah mendapatkan 1 juta rial Iran hanya dengan uang 13.000. Hebat. Jadi jutawan kalian di sana. Jadi miliarder kalian. Kalian punya uang 15 juta, bawa ke Iran. Jadi berapa? Jadi 1,2 miliar kurang lebih. 1 miliar lebih. Kalian punya 15 juta di Indonesia, pergi ke Iran, jadi uang 1 miliar lebih. Hebat. Ini kemenangan Iran, ya. Dan hal ini juga tidak berhenti sampai di sana. Karena kalau kita melihat, ternyata ada sisi gelap yang dirahasiakan oleh rezim atas penderitaan rakyat saat ini. Penderitaan rakyat di sana sangat luar biasa, teman-teman. Tapi ada sisi gelap yang dimana kita akan bongkar di sini dari rezim. Yang pertama, sebagai gambaran saja, warga Iran hari ini ketika mereka ingin belanja ke pasar, hanya untuk membeli 1 butir telur. 1 butir telur saja, mereka harus mengeluarkan kurang lebih 120 sampai 140 ribu rial Iran. Ya, saya membicarakan ini sebenarnya miris, teman-teman. Betapa hancurnya kondisi ekonomi mereka, kondisi rakyat mereka, tetapi rezimnya masih ada suatu hal yang ingin saya bongkar di sini. Yang dimana rakyat Iran menderita, rezimnya sebagian ada yang foya-foya. Bahkan dengan bangganya, mereka bikin video sambil minum skateboardan meluncurkan misil dan tidak tahu misilnya kemana. Kabarnya para petinggi Iran yang tewas gara-gara misil-misil yang begitu hebatnya itu. Kalau per butir saja dihargai 140 ribu rial, bagaimana dengan 1 kilo? Pastinya jutaan, teman-teman. Makanya saya bilang, kalian ini warga Indonesia, fans Iran yang getol-getolan, kalian punya uang. Pergi ke Iran sekarang nih kesempatan emas. Kalian bawa 15 juta saja bisa jadi 1 miliar lebih uang Iran. Ya cuman itu, nyampe sana uang itu kurang berguna juga. Ya beda dengan tahun 2025. Di tahun 2025 uang miliaran di Iran, bisa beli rumah, teman-teman. Tapi kali ini untuk beli 1 kilo telur pun itu butuh jutaan rial. Dan rezim Iran masih ngeklaim kemenangan. Halu. Sangat-sangat miris. Dan hal ini juga tidak berhenti kepada sisi gelap rezim Iran. Yang dimana rezim Iran diketahui di dalam kondisi yang sangat pelik ini di Iran. Mereka, rezim-rezim ini masih memiliki hal-hal yang tak terduga. Salah satunya, banyak keluarga elit rezim itu tinggal di kediaman yang mewah. Seperti di North Teheran yang sangat eksklusif. Contohnya seperti di distrik Faresteh dan Zafaraniyeh. Mereka ini, teman-teman, para petinggi IRGC, apa yang mereka lakukan berbanding terbalik dengan warga di Iran, teman-teman. Rakyat Iran sekarang jangankan makanan, untuk tempat tinggal pun mereka yang sedang ngontrak, ngekos di Teheran, di kota-kota besar, mereka harus pulang kampung dan bahkan mereka banyak yang tidur di emperan jalan karena sudah tidak punya tempat tinggal lagi melihat harga sewa kontrakan, kos-kosan, hotel dan lain sebagainya itu sudah tidak bisa dibayangkan. Nggak bisa dibayangkan. Hanya orang Indonesia yang bisa. Hanya orang Indonesia yang bisa. Saya ulang lagi, 15 juta jadi miliaran di sana. Ya, makanya harus bergegas nih orang Indonesia pindah ke Iran nih. Fanboys Iran harus pindah ke Iran. Karena apa? Kesempatan emas. Kalian seolah-olah membawa daun di sana, bisa jadi lembaran emas. Karena apa? Uang mereka nggak ada gunanya sudah. Mata uang Iran ini sudah sangat-sangat berada di titik paling rendah. Terendah menurut sejarah yang pernah ada. Sangat miris, teman-teman. Sangat-sangat miris. Tetapi rezim Iran dan para elit IRGC, mereka masih hidup mewah, makan enak di kediamannya, dan bahkan dilayani hidupnya. Sebagaimana viral di beberapa video kemarin, pernikahan dari seorang anak elit rezim, yaitu Ali Shamkhani, ketika merayakan pesta pernikahan, dikabarkan menghabiskan miliaran
rial Iran, teman-teman. Kan kemarin pernah saya bahas bahwa Ali Khamenei sampai memiliki harta kekayaan setara dengan 3.000 triliun rupiah. Terbukti dengan apa? Anaknya punya properti yang sangat luar biasa, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dan harganya miliaran, bahkan sampai triliunan, teman-teman. Iran punya pimpinan tertinggi baru. Dia adalah Mojtaba Husseini Khamenei. Ngomongin Mojtaba, kira-kira dia kayak apa ya? Sebelum ngomongin harta, kenalan dulu nih sama Mojtaba. FYI, dia adalah putra kedua Ali Khamenei. Selama ini, Mojtaba sering disebut bakal jadi calon penerus. Tapi tahun lalu, Khamenei justru nggak masukin namanya ke daftar calon yang disiapkan. Oh iya, Mojtaba juga sempat kena sanksi dari AS tahun 2019. Tapi dia tetap berhasil bangun kerajaan properti global. Bahkan aliran dananya ke pasar barat sampai miliaran dolar. Sebenarnya nggak diketahui berapa kekayaan bersih Mojtaba. Tapi dia termasuk jutawan, menguasai rekening bank Swiss. Bahkan properti mewah di Inggris nilai lebih dari 138 juta US dollar, lebih dari 2,3 triliun rupiah. Dia sampai dijuluki Algozade alias anak pejabat yang berkuasa. Kerajaan finansial Mojtaba kontras banget sama citra hidup sederhana yang selama ini dipromosikan rezim. Padahal banyak warga Iran yang lagi susah secara ekonomi. Kira-kira Mojtaba layak nggak ya menggantikan sang ayah? Masih tidak percaya kalian bahwa rezim ini memperkaya diri dan menyengsarakan rakyat? Kalau kalian tidak percaya, masih ada yang salah dengan cara pikir kalian kalau begitu. Belum kita membicarakan bisnis narkobanya. Belum kita membicarakan masalah bisnis perdagangan manusianya. Belum kita membicarakan masalah korupsinya. Kita di sini hanya membicarakan sebelum perang ini terjadi. Sudah bertahun-tahun krisis kemanusiaan, krisis ekonomi, bahkan krisis air bersih di Iran. Itu luar biasa masyarakat sana rasakan. Sehingga apa? Muncul lonjakan daripada rakyat Iran untuk protes. Bagaimana rezim ini mengelola negara. Sampai-sampai negaranya hancur seperti ini. Sebelum perang ini, teman-teman. Dan untuk menutupi berbagai macam kejahatan rezim, kelakuan rezim selama perang ini, mereka memutuskan internet. Sampai-sampai orang tidak bisa mengabarkan keluar Iran hanya untuk memberikan mungkin kabar halo saja, saya baik-baik saja kepada mungkin keluarga-keluarganya yang ada di luar negeri. Saking tidak maunya kondisi Iran terekspos, mereka mematikan internet. Bahkan sempat diberitakan barang siapa yang menggunakan internet, Starlink misalkan, ketahuan akan dieksekusi, dibunuh. Orang yang mau internetan menggunakan Starlink dibunuh, mau dibunuh. Ini kebanggaan kalian. Hah? Ini kebanggaan kalian. Ya, di video ini saya fokus memang untuk membahas betapa bobroknya rezim ini dan betapa hancurnya negara ini akibat salah kelola dari rezim. Rezim ini, teman-teman, setelah kita amati, mereka bukan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, memajukan rakyat, tetapi tujuan mereka adalah ideologi. Mereka ingin menguasai dunia, mereka ingin menguasai Arab Saudi, sebagaimana mereka menyebutkan sumpah ini. Dan sumpah ini bukan satu-satunya. Di dalam kitab-kitab mereka, di dalam keyakinan mereka, mereka kelak akan menyambut Imam Mahdi untuk membongkar makam-makam para sahabat lalu dibangkitkan dari kematian. Ini ajaran mereka. Ini keyakinan yang mereka anut. Yang masih menganggap Syiah ini Islam, menganggap Syiah ini bagian dari agama Islam. Kalian perlu belajar lagi sebenarnya. Bagaimana cara mereka sholat? Apakah sholatnya sama dengan ajaran Nabi? Kenapa mereka sholatnya hanya 3 waktu dalam sehari? Itu pun yang sholat. Apakah kalian tidak melihat syahadat mereka? Apakah kalian tidak melihat takiyah mereka? Ketika kalian melihat mereka ini seolah-olah moderat, bertoleransi dengan Sunni,
Itu takiyah. Karena kita sudah membongkar beberapa fakta dan kenyataan, bahkan dari video pun mereka mengakui apa yang mereka lakukan sekarang hanya bentuk takiyah. ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثه Tuh. اون ثلاثه شد به اندازه مثلا 500 میلیون تقیه این کار را کرد. Mereka mengatakan, oh tidak, sahabat ini tidak kafir, tidak begini. Itu bentuk taqiyah. Pada kenyataannya, mereka ini membenci para sahabat dan ingin menghancurkan para pengikut sahabat. Ya, dua bocil ini kemarin yang sok-sokan melaknat Abu Bakar. Apa yang dia lakukan? 2 kali melaknat Abu Bakar. Telah klarifikasi beneran. Bukti ini teman-teman. Kalau mereka dengan fenomena Iran ini sekarang, mereka di Indonesia ini, si Asia Indonesia, mulai berani unjuk gigi. Makanya saya bilang, kalau kalian, si Asia Indonesia ini, punya uang 15 juta, buruan pindah ke Iran. Jadi 1 miliar lebih itu uang kalian di sana. Daripada kalian di Indonesia sibuk bertakiyah, mending ke Iran saja. Tanpa takiyah di sana kalian. Gak usah takiyah.